MBG kini menjadi sorotan dunia, bukan karena sistemnya yang bagus, tetapi karena sistemnya yang bobrok. Media Korea Selatan kritik MBG Indonesia dengan mengatakan bahwasannya program ini sedang menghadapi krisis besar. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Saat kunjungan ke Seoul, pemerintah kita memperkenalkan MBG lewat buku kuliner resmi. Tapi saat ini, negara yang kita pameri programnya, kini medianya yang membongkar masalahnya. Media Korea Selatan mengkritik soal anggaran yang besar, tetapi persiapannya belum matang. Sementara penyajian ini harus dijalankan dengan skala nasional. Media Korsel kritiki 3 poin, yaitu persiapan inti, persiapan prosedurial, dan rantai pasok yang dinilai semuanya belum siap dan masih berantakan. Tidak hanya itu, operasional MBG pun ikut dikritik, di mana MBG ini diolah bukan di sekolah, tetapi melalui vendor luar yang memasak dan mengantarnya ke sekolah. Parahnya, kini yang mengkritik bukan rakyat Indonesia lagi, tetapi media luar negeri yang membongkar semua masalah dan bobroknya program MBG ini, di mana cuaca yang panas dan lembab, distribusi penyampaian dan pengelolaan yang buruk yang dapat menyebabkan keracunan secara massal di berbagai daerah. Media Korea Selatan pun heran mengapa anggaran digelontorkan sebegitu besarnya, tetapi kekacauan operasional masih tetap berlanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan publik yang semakin meluas. 주변의 분들을 이렇게 이야기를 들어보면 이거는 우선순위가 아니다. 일단 국민들의 생활고 물가 안정이 가장 우선이고 이런 상황에서 이런 곳에 지출을 하는 것은 국가 재정의 낭비다. 이렇게까지 얘기를 한 것 같아요. Miris sekali. Kini Indonesia terkenal ke mancanegara melalui program MBG. Media Korea Selatan juga mengamati bahwa setelah Prabowo menjadi presiden, ia membolehkan militer menduduki jabatan administrasi sipil. 그리고 여기에 군부 출신들이 개입하고 있어요. 프라보가 대통령이 된 다음에 군인이 일반 행정 직책을 맡을 수 있도록 허용을 했고 군부가 사업을 할 수 있도록 허용한 게 프라보예요. 그러니까 군부 관련자들이 다 수상급식 업체에 뛰어들고 있고. MBG menjadi acuan dunia, katanya. Tapi nyatanya, MBG mengacu pada program luar negeri yang lebih lama menjalankan programnya dengan tersistematis. Di antaranya ada negara Jepang, Malaysia, India, dan Korea Selatan. Perlu diketahui dan patut dicontoh, di Korea Selatan program makan gratis ini memiliki sumber dana kolaborasi dari pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat, dan pemerintah pusat. Makan gratis di Korea Selatan ini memiliki sistem yang sangat rapi, dimulai dari diolah langsung di dapur masing-masing sekolah tanpa melalui vendor seperti MBG Indonesia. Menu hariannya pun sederhana seperti nasi, sup hangat, protein harian, kimchi, dan buah. Tetapi di hari istimewa seperti perayaan sekolah, ahli gizi akan memutar sisa anggaran belanja bulanan daerah untuk menyajikan menu tingkat tinggi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sibuk dengan pengadaan kaos kaki yang bernilai fantastis, sibuk dengan pengadaan motor listrik yang bernilai fantastis, yang ujung-ujungnya motor listrik itu terbengkalai. Selalu diselipkan otak-otak korupsi di setiap langkah jalannya program MBG. Sebobrok itu, apa yang mau dibanggakan? Sesimpel mengalokasikan dana saja Indonesia tidak bisa. Lihat Korea Selatan. Seluruh susunan kalori dan kombinasi rasa dirancang oleh ahli gizi bersertifikat, sehingga makanan tidak sampai dibuang-buang seperti program MBG Indonesia. Mirisnya, MBG terkenal karena keracunan massal dan korupsi besar-besaran. Anggaran dana yang digelontorkan begitu besar. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga. Keracunan massal yang tak kunjung usai. Rakyat begitu tersiksa dengan program yang katanya makanan bergizi gratis, tetapi nyatanya makanan beracun gratis. Jangan menyangkal, memang kenyataannya seperti ini. Indonesia kini menjadi bualan negeri lain.
Akankah pemerintah kita mengambil tindakan? Akankah pemerintah kita memperbaiki nama Indonesia di mata dunia? Entahlah. Yang pasti sekarang sistemnya makin terlihat bobrok setelah 3 kepala BGN ditangkap. Lalu diangkatnya Nanik S. Deang dan tak lama sekitar 1,5 bulan Nanik menjabat, ia lalu mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Tetapi di sisi lain, Kejagung mengatakan bahwa Nanik S. Deang berpotensi diperiksa. Ada apa dengan alasan pengunduran dirinya ini? Setelah pengunduran diri Nanik, muncullah Sudaryono, orang terdekatnya Prabowo yang menduduki kursi Wamentan. Ia diangkat menjadi kepala BGN menggantikan Nanik S. Deang. Dalam pernyataannya, Sudaryono akan melepas jabatan sebelumnya dan tidak akan merangkap jabatan. Kita lihat saja, apakah pernyataan itu benar? Begitu cepatnya pergantian ini. Pemerintah sibuk saja mempertahankan bagaimana caranya proyek MBG ini berjalan. Kita lihat saja nanti, apakah program ini akan membaik atau malah sebaliknya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita lainnya dari narator channel Dapurnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.